يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para netizen yang berbahagia, para jamaah JMKH, para pengurus dan anggota JMKH yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan Ramadan kembali di tahun ini. Para audiens yang dirahmati oleh Allah, di zaman ini kita hidup di dua dunia, dunia nyata dan dunia digital. Jujur saja, sebagai Gen Z, saya tidak bisa lepas dari layar. Hampir seluruh aktivitas sehari-hari menggunakan gadget, belajar, berkomunikasi, dan sebagainya. Namun terkadang ada perasaan-perasaan yang muncul ketika kita berjam-jam scrolling, ketika kita terlalu lama menggunakan gadget. Ada perasaan lelah, cemas, tidak karuan, merasa kurang karena merasa membandingkan diri dengan orang lain di media sosial, hingga perasaan lain yang mengganggu pikiran kita. Saya yakin hampir semua netizen merasakan perasaan ini. Coba kita lihat dari konsep iman. Di dalam Al-Quran, iman bukanlah sekedar kita percaya pada keberadaan Allah, tapi di dalam Quran, surah Al-Anfal ayat 2 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang ketika dibacakan nama Tuhannya dia bergetar hatinya. Ketika dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah imannya dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Ini bisa menjadi refleksi kita semua. Apakah ketika kita mendengar ayat Allah, mendengar nama Allah, hati kita bisa lebih tenang? Karena iman itu seperti sinyal. Ketika sinyal itu baik, kuat, maka hubungan kita dengan Allah juga baik. Tapi sayangnya, di zaman ini terlalu banyak gangguan yang membuat sinyal itu kadang naik, kadang turun. Ada berbagai macam gangguan sinyal yang kita dapatkan dari dunia digital tadi. Kadang kita lebih kenal dengan dunia kehidupan selebritis dibanding dengan kehidupan nabi. Kita lebih hafal dengan notifikasi dibanding dengan ayat-ayat atau surat-surat dalam Al-Quran. Itulah mengapa kita butuh yang namanya mengasingkan diri sejenak, atau kita bisa sebut dengan digital detox. Beristirahat dari dunia digital sejenak untuk mengurangi efek-efek negatif dari layar. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita jadikan iman sebagai filter. Ketika kita mulai merasa tidak nyaman, merasakan perasaan-perasaan yang mengganggu, kita jadikan iman kita sebagai rem yang otomatis bisa menjadikan hati kita lebih nyaman, lebih tenang. Yang kedua, kita jadikan Al-Quran sebagai charging station. Sebagaimana HP, kalau sudah 1%, rasanya kita panik, kita buru-buru untuk segera mengisi ulang dayanya. Begitu juga dengan iman kita. Seharusnya ketika kita merasakan iman kita sudah mulai turun, kita juga harus panik. Kita juga harus segera untuk mengisi ulang dayanya. Dan Al-Quran bisa kita
jadikan sebagai media, atau bahkan bisa menjadi media yang utama kita jadikan untuk mengisi ulang daya iman kita. Kita letakkan HP sejenak, kita buka Al-Quran, baca ayat-ayatnya, resapi makna-maknanya, dan kita jadikan Al-Quran ini tilawah kita sebagai media kita berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga sinyal kita bisa lebih kuat lagi, hubungan kita dengan Allah bisa kuat lagi. Sebagai penutup, Al-Quran memang diturunkan sebagai asyifa, fihi syifa'ul linnas, sebagai obat, sebagai penawar racun bagi manusia. Tapi obat ini tidak akan efektif kalau kita juga masih mengkonsumsi racun-racun secara sengaja. Kita masih mengkonsumsi informasi-informasi yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Maka dari itu, mari kita jaga. Mari kita jaga pandangan kita, mari kita jaga apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, termasuk juga informasi-informasi yang ada di gadget dari layar, sehingga bacaan Al-Quran tadi bisa menjadi maksimal bekerja dalam tubuh kita. Sekian, semoga kita bisa menjadi orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran, sehingga kita bisa lebih nyaman, lebih tenang dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.